Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast perdana kami dengan saya Rizky Falhati, dan sekarang saya bersama narasumber saya, Mas Ahmad Mujahid Zuhdi. Mas Ahmad Mujahid Zuhdi. Sebelumnya saya izin perkenalan dulu. Nama saya Ahmad Mujahid Zuhdi, bisa panggil Ahmad. Mungkin ditunjuk sebagai narasumber karena saya pernah nyantri. Mas Ahmad ini, Mas Mujahid ini pernah menjadi santri selama. Tapi bukan pernah sih, karena tidak ada yang namanya mantan santri. Iya, langsung aja nih Mas. Akhir-akhir ini ya Mas, ada fenomena pengkultusan terhadap kiai. Itu gimana sendiri? Menurut Masnya aja sendiri dulu. Menurut Mas gimana itu? Mengkultuskan itu kan biasanya ya, mengkultuskan itu istilah yang sampai menyembah. Mungkin nggak se-ekstrim. Karena ada juga tuh sampai sujud-sujud tuh. Ada loh, ada sampai sujud. Ya. Yang bahaya sih mungkin ya tadi itu sih ya. Nggak tahu sih ya kalau sampai pengkultusan ada, tapi yang jelas banyak itu sampai menganggap bahwa tadi kiai. Iya. Kiai selalu benar. Kiai tidak pernah salah. Iya, itu. Ada juga tuh. Yang aneh sih itu juga termasuk yang bagi-bagi jeruk dengan ditendang-tendang. Dengan cara tendang. Itu sebenarnya emang udah dari segimana saya udah kayak kurang memang ya. Dan itu juga berefek nggak sih Mas ke pondok-pondok yang lain tuh? Jelas ya, pasti citra pondok-pondok yang lain juga kena. Bahkan kalau menurut orang-orang ya, ini menurut netizen. Kejadian ini sebenarnya cuma terjadi di afiliasi tertentu lah. Iya. Dan terus kemudian sebenarnya ada juga yang bagus dan terbukti juga ikut tercerai namanya. Akhirnya pandangan netizen jadi kayak semuanya acak gini. Banyak yang nggak terima karena juga mungkin guru mereka yang tidak pernah bermasalah dicatat sebagai seolah-olah ini dia pelakunya ya. Itu maksudnya itu. Yang kayak gitu. Ya. Nah, kalau dari semua ini Mas, itu sebenarnya asal usul sejarah sampai bisa ada salam gini-gini Nyium tangan. Iya, Bolak-balik. sering dia nama bolak-balik Goreng ikan. katanya Adi Hidayat, Ustaz Adi Hidayat itu kalau di Arab Saudi saja mereka bahkan bisa lilin gini aja, syekhnya nggak mau. Masya Allah, raise your head and do not bow except your Mongol. Nah, kalau kok bisa sampai di Indonesia tuh nah kayak gitu tuh kemana? Kenapa itu? Asal usulnya? Kalau kita bahas dulu ya, kenapa di Arab Saudi beda dengan Indonesia? Ya. Prakteknya itu beda karena di Indonesia sendiri itu kalau pernah saya baca itu mayoritas madhabnya adalah Syafi'i. Dan di Arab Saudi ya, maksudnya itu agamanya Hambali. Terus kemudian juga di sejarahnya dulu kan juga kita tahu pernah ada gerakan pembaharuan Islam di Arab Saudi yang mengajak masyarakat mari kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ya walaupun interpretasinya ya berbeda sih, mungkin kedua belah pihak juga sama-sama menganggap ya saya juga dari Al-Quran dan Sunnah, tapi nyatanya beda kan? Beda. Ya, Masih beda. itu kenapa berbeda ya? Karena ya memang alirannya berbeda. Saya nggak mengklaim yang ini benar atau yang melawan pendapat ini benar. Cuma saya pernah membaca di sebuah buku itu ditanyai, kenapa kamu mendoakan orang tuamu cuma sekali sedangkan gurumu 2 kali? Si ulama atau siapa ini menjawab, karena orang tua itu hanya menuntun saya di dunia sedangkan guru menuntun saya sampai akhir ya gitu. Nah terus kemudian juga kalau sepertinya ya pendapat ini yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia. Terus kemudian juga ditambah kan banyak yang mengecak ini kejadian cuma di Jawa aja ya sebenarnya. Indonesia yang lain enggak. Itu mungkin juga dipengaruhi oleh budaya Jawa sendiri juga, mungkin keraton gitu kan. Ada yang
Hormatnya memang Hormatnya sama Jongkok. sultannya sama jongkok sampai duduk gitu ya. Itu